Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak cerdas, apa kabarnya hari ini? Perkenalkan, Ibu Sukma Duyanggraeni yang akan menemani dan membimbing kalian belajar hari ini. Sekarang, kita akan belajar pada tema 7, kebersamaan, subtema 1, kebersamaan di rumah, pembelajaran 4. Nah, apakah Anda semua sudah siap untuk belajar hari ini? Harus siap ya, karena hukumnya mencari ilmu itu wajib untuk seluruh manusia sebagai bekal untuk masa depan kita yang cemerlang. Nah, supaya kita diberikan kelancaran, keberkahan ilmu yang akan kita dapat hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Dimulai. Selesai. Nah, sebelum kita belajar, coba rapikan dahulu bajunya supaya terlihat bersih dan rapi. Oh iya, jangan lupa persiapkan alat tulis dan buku tugas kalian ya. Dan jika ada hal-hal yang penting yang nanti Ibu Guru sampaikan, boleh kalian catat di buku catatan kalian masing-masing. Sekarang, Ibu mau tanya nih, pada pertemuan kemarin, kita sudah belajar apa saja ya? Ada yang masih ingat? Ya betul, pada pertemuan sebelumnya kita sudah mempelajari mengenai pecahan sepertiga, lalu memahami isi dongeng yang berjudul Kecerdikan Menumbuhkan Kebaikan, dan memahami adanya perbedaan karakteristik antar teman berdasarkan warna kesukaan. Nah, untuk pertemuan hari ini masih membahas materi yang berkaitan dengan pecahan. Namun, pada pertemuan hari ini kita akan mempelajari pecahan seperempat, lalu kita juga akan menuliskan kembali cerita yang berjudul Kecerdikan Menumbuhkan Kebaikan, dan yang terakhir kita akan memahami adanya perbedaan menjalankan ibadah Siti dan teman-temannya yang harus kita hargai dan hormati. Sebelum Ibu lanjutkan ke materi yang akan kita pelajari hari ini, Ibu akan mengajak kalian untuk tepuk siap belajar terlebih dahulu supaya kalian bisa semangat dan fokus saat belajar hari ini. Nah, Ibu akan contohkan terlebih dahulu bagaimana tepuk siap belajarnya, nanti kalian ikuti ya setelahnya. Dapat dipahami? Ya, bagus. Tepuk siap belajar. Aku cerdas. Aku siap, aku semangat untuk belajar. Bisa? Nah, sekarang coba kalian semua berdiri. Ya, tepuk siap belajar. Aku cerdas, aku siap, aku semangat untuk belajar. Ya, tampaknya seluruh anak-anak cerdas sudah fokus ya untuk belajar hari ini. Anak-anak, coba sekarang kalian lihat gambar yang ada di samping Ibu. Nah, ini adalah keluarga Siti. Coba, apakah kalian tahu apa ya yang sedang mereka lakukan? Ya, betul, mereka sedang sholat dan mengaji. Kira-kira agama apa ya yang dianut oleh Siti dan keluarganya? Ya, betul, mereka beragama Islam karena menjalankan ibadah sholat dan membaca Al-Quran. Anak-anak, hampir setiap malam Siti dan keluarganya selalu sholat berjamaah. Setelah sholat, Siti dan Ali belajar mengaji dengan orang tuanya. Usai mengaji, mereka pun belajar dengan dibimbing oleh orang tua mereka. Kali ini, Siti mendapatkan tugas untuk menuliskan agama yang dianut oleh teman-temannya, beserta hari perayaan besar yang mereka lakukan. Nah, tadi kan Siti beragama Islam, ibadahnya sholat dan mengaji. Kira-kira hari perayaan besarnya apa saja ya yang dilakukan oleh Siti? Ya betul, hari raya Idul Adha. Lalu apa lagi ya? Ya betul, hari raya Idul Fitri. Anak-anak, coba siapa yang cara ibadahnya sama seperti yang dilakukan oleh Siti dan keluarganya? Wah, tampaknya banyak ya yang beragama Islam. Nah, sekarang yuk kita cari tahu
kebersamaan teman-teman Siti dalam menjalankan ibadah bersama keluarganya, beserta hari perayaan besar yang mereka lakukan. Yuk kita cari tahu. Yang pertama, di sini Edo dan keluarganya yang sedang beribadah di gereja. Menurut kalian, agama apa ya yang dianut oleh Edo dan keluarganya? Ya betul, Edo beragama Kristen. Nah, sekarang kita lihat teman Siti yang lainnya. Nah, yang kedua ini adalah keluarga Beni. Beni dan keluarganya ternyata sedang beribadah juga di gereja. Nah, berarti Beni beragama Kristen. Oh ya anak-anak, agama Kristen itu ada yang Kristen Katolik dan ada yang Kristen Protestan. Yang ketiga, ini adalah Dayu bersama keluarganya. Dayu bersama keluarganya yang sedang beribadah di pura. Coba menurut kalian, agama apa ya yang dianut oleh keluarga Dayu? Ya betul, mereka beragama Hindu. Sekarang yang keempat, ini keluarga Lina. Lina dan keluarga sedang beribadah di wihara. Coba menurut kalian, apa ya agama yang dianut oleh keluarga Lina? Ya betul, mereka beragama Buddha. Terakhir, ini adalah keluarga Lani. Keluarga Lani beribadah di kelenteng. Kira-kira apa ya agama yang dianut oleh Lani beserta keluarganya? Ya betul, mereka beragama Konghucu. Nah anak-anak, itulah agama yang dianut oleh teman-temannya Siti. Nah anak-anak, 6 agama yang tadi kita sebutkan merupakan 6 agama yang diakui di Indonesia. Yang pertama adalah Islam, yang kedua adalah Kristen Katolik, lalu yang ketiga ada Kristen Protestan, ada Hindu, ada Buddha, dan ada Konghucu. Nah, pada tayangan selanjutnya, Ibu akan memperlihatkan sebuah video mengenai beberapa hari perayaan besar dari ke-6 agama tersebut. Nah, jika ada hal-hal yang penting, boleh kalian catat ya di buku tulis kalian masing-masing. Selamat menyaksikan. Keberagaman dan toleransi antar agama. Di Indonesia terdapat 6 agama yang diakui secara resmi. Di antaranya ada agama Islam, agama Kristen Protestan, agama Kristen Katolik, agama Hindu, agama Buddha, dan agama Konghucu. Yang pertama ada agama Islam. Umat agama Islam beribadah di masjid. Hari perayaan besarnya diantaranya Idul Fitri, Idul Adha, dan Tahun Baru Hijriah. Lalu agama Kristen Katolik dan agama Kristen Protestan. Umat Kristen Katolik dan Protestan beribadah di gereja. Hari perayaan besarnya yaitu Natal dan Paskah. Yang selanjutnya adalah agama Hindu. Umat agama Hindu beribadah di pura. Hari perayaan besarnya yaitu Hari Raya Nyepi dan Hari Raya Galungan dan Kuningan. Lalu agama Buddha. Umat agama Buddha beribadah di wihara. Hari perayaan besarnya yaitu diantaranya Hari Raya Waisak. Dan Hari Magha Puja. Yang terakhir adalah agama Konghucu. Umat agama Konghucu beribadah di kelenteng. Hari perayaan besar yang dirayakan oleh agama Konghucu adalah Imlek. Nah, meskipun kita berbeda-beda agama, tetapi kita harus saling menghargai dan menghormati, dan kita juga harus saling tolong-menolong antar umat agama lainnya, supaya kita bisa hidup rukun dan damai.
Bagaimana anak-anak? Sekarang kalian sudah mengetahui kan berbagai macam agama beserta hari perayaan yang biasa dilakukan oleh setiap agama? Nah, sekarang tugas kalian adalah coba kalian pasangkan agama yang dianut oleh Siti dan keluarganya dengan perayaan besar berdasarkan agamanya. Dan kalian pasangkan juga agama yang dianut oleh teman-temannya Siti dengan hari perayaan besar yang dianut oleh teman-temannya Siti. Nah, Ibu beri waktu kalian 10 menit untuk kalian kerjakan. Selamat mengerjakan. Anak-anak, sudah habis ya waktunya. Nah, sekarang ayo kita bahas bersama. Nah, yang pertama adalah Siti dan keluarganya. Kira-kira hari perayaan besar yang dilakukan oleh Siti apa ya? Siti dan keluarganya beragama Islam, berarti Siti merayakan ya Hari Raya Idul Fitri. Ya, ditarik garisnya. Lalu yang kedua adalah Beni. Keluarga Beni tadi beragama Kristen. Berarti Beni dan keluarganya suka merayakan hari besar atau hari perayaan? Ya, betul. Natal. Coba ditarik garisnya. Sudah? Dan yang terakhir adalah Lani dan keluarganya. Lani dan keluarganya beragama Konghucu. Berarti mereka merayakan hari besar Tahun Baru Imlek. Wah, tampaknya kalian semua menjawab dengan jawaban yang benar ya. Keren, hebat. Tepuk tangan buat kalian semua. Kalian semua cerdas dan hebat ya. Sekarang Ibu mau tanya nih, jika kalian memiliki teman yang berbeda agama, bagaimana sebaiknya sikap kalian terhadap teman yang berbeda agama itu? Ada yang tahu? Ya, betul. Kita harus saling menghormati dan menghargai adanya perbedaan agama. Lalu, menjaga kerukunan. Banyak lagi ya. Nah, sekarang coba kalian simak video salah satu bentuk toleransi antar agama. Selamat menyaksikan. Tuangalah, hampir saya jatuh. Susia berangkat toh. Hah? Waduh, tuangalai, aduh mamai, barang pecah semua. Astaga naga. Ya ampun. Ra, ayo bantuin Ra. Ayo Kanesa. Bisa bantuin ya Kak. Bantu ya Kak. Nah, yang itu tuh Ra, satu lagi. Yang ini ya Kak. Hati-hati Ra. Iya ya. Terima kasih Ade. Alhamdulillah. Hebat sekali adik-adik ini. Iya Kak, sama-sama. Kita juga seneng kok bisa bantu. Semoga nggak apa-apa ya Kak. Puji Tuhan Ade, tidak ada yang pecah. Oh iya Dek, karena adik-adik sebantu kakak, ini tolong terima ya untuk jajan. Wah, kebetulan lagi panas Kak. Iya nggak usah Kak, lagi batuk. Gak boleh jajan. Jangan begitu. Adik-adik sebantu kakak kan? Kita ikhlas kok nolongin kakak. Jadi gak usah dikasih hadiah juga gak apa-apa kok Kak. Yang penting barangnya kakak aman semua. Puji Tuhan. Semoga Tuhan memberkati ya. Sekali lagi, terima kasih ya adik-adik. Iya Sama-sama Kak, Kakak. sama-sama. Hati-hati ya Kak. Oke, sudah selesai ya videonya. Sekarang Ibu mau tanya nih, video tadi kira-kira menceritakan tentang apa ya? Ya betul, tentang toleransi antar agama yang dilakukan oleh Nusa dan Rara. Nah, anak-anak, berdasarkan video yang tadi kita simak, mari kita ambil pelajarannya, ambil hikmahnya. Jika kita harus bersikap saling menghormati dan toleransi terhadap teman atau orang yang berbeda agama, yang dilakukan oleh
Nusa dan Rara kepada Pak Kurir yang mengantarkan paket itu. Merupakan salah satu hal yang bisa kita contoh untuk menjaga kebersamaan dan saling toleransi dengan orang yang berbeda agama dengan kita. Nah, anak-anak, selain Siti mendapatkan tugas menuliskan agama-agama yang dianut oleh teman-teman Siti, Siti juga mendapatkan tugas untuk menuliskan kembali isi cerita fabel yang berjudul Kecerdikan Menumbuhkan Kebaikan. Nah, sebelum kalian menuliskan kembali cerita fabel tersebut, Ibu akan memberitahu hal-hal yang harus kalian perhatikan. Yang pertama, kalian harus memahami isi cerita fabel secara keseluruhan dari awal hingga akhir. Lalu kalian temukan ide pokok atau isi cerita dari fabel tersebut. Lalu kalian tuliskan pula tokoh-tokoh dan khas watak dari tokoh tersebut. Dan kalian tuliskan amanat atau pesan apa yang disampaikan pada cerita fabel tersebut. Baru kalian sampaikan ke dalam sebuah cerita dengan menggunakan bahasa sendiri. Nah, jika kalian lupa bagaimana ceritanya, Ibu akan menayangkan isi cerita fabel Kecerdikan Menumbuhkan Kebaikan. Kecerdikan menumbuhkan kebaikan. Di sebuah gurun pasir, hiduplah ular dan tikus pasir. Sebenarnya sang ular sangat ingin memangsa tikus, sedangkan tikus berusaha mencari akal agar ular tidak lagi berniat memangsanya. Saat itu sang ular sangat lapar. Padahal ia sedang tidak mempunyai sedikit pun makanan. Sedangkan tikus yang berada tidak jauh dari sang ular sedang asyik melahap makanannya. Sang ular merasa tidak senang melihat kelakuan tikus. Dengarkan ucapanku, wahai tikus yang angkuh. Aku pasti akan mendapatkan tubuhmu yang mungil dan lezat itu. Hei ular, berusaha dan bekerjalah. Jangan hanya berani mengancam. Kalau hanya mengancam, seekor semut pun bisa. Sang ular sangat marah mendengar ejekan tikus. Ia lalu kembali ke sarangnya dengan perut yang lapar. Sedangkan tikus masih lahap dengan makanannya. Waktu terus berjalan, tetapi ular tidak juga menemukan makanan. Ia juga enggan untuk keluar dari sarangnya. Sementara itu, tikus sudah lelap dalam sarangnya. Ular yang masih dalam keadaan lapar segera mengendap-endap mendekati sarang tikus meski ia masih sangat kesal terhadap tikus. Dan kini, ular telah berada di sisi tikus yang sedang tidur pulas. Hei tikus, aku sudah berada di sebelahmu dan siap untuk menyantapmu. Tikus segera terbangun dari tidurnya. Sambil berpura-pura menguap, ia mulai memutar otak agar bisa lolos dari cengkraman sang ular. Tunggu dulu ular, sahabatku. Kalau kau ingin memakanku, kau harus berpikir dulu. Kita hanya berdua di sini, tidak ada hewan lain. Jika kau makanku, maka kau akan sendiri. Kau tidak akan mempunyai teman yang dapat kau ajak mencari makan. Kalau begitu, kau tidak akan makan dan akhirnya kau akan mati. Sejenak sang ular terdiam. Ia mencoba merenungkan nasihat tikus. Jadi kita tidak bisa hidup sendiri? Tentu, bukankah kita bisa berteman? Dan tentunya kita dapat mencari makan bersama. Bukankah itu lebih menyenangkan daripada nantinya setelah kau memakanku kau hanya akan hidup sendiri? Ular mengangguk, tanda mengerti. Baiklah kalau begitu, maafkan aku. Tikus pun memaafkan ular. Mereka tersenyum bahagia, kemudian beranjak mencari makan bersama-sama. Nah, anak-anak bagaimana? Sudah ingat sekarang cerita fabel yang berjudul Kecerdikan Menumbuhkan Kebaikan? Sudah ya? Nah, sekarang kalian siapkan alat tulisnya. Ayo kita kembali menuliskan cerita fabel Kecerdikan Menumbuhkan Kebaikan. Pertama-tama kalian tuliskan judulnya terlebih dahulu. Apa tadi judulnya? Kecerdikan Menumbuhkan Kebaikan. Lalu, di cerita fabel tersebut, tokoh-tokohnya siapa saja? Ya betul, ada ular dan ada tikus. Tikus dan ular ini tinggalnya di mana ya?
Ya, di gurun pasir. Lalu apa ya yang akan dilakukan oleh ular kepada tikus? Itu, ternyata ular ingin memakan tikus karena ia merasa kelaparan. Lalu apakah tikus akhirnya dimakan? Tidak ya. Akhirnya ular tidak jadi memakan tikus karena kecerdikan tikus. Nah, apa yang dilakukan oleh tikus kepada ular sehingga ular tidak jadi memakannya? Ya betul, karena tikus mengatakan kepada ular, jika ular memakan tikus, maka ular tidak akan memiliki teman dan akan hidup sendiri di sana. Yang akhirnya ular tidak jadi memakan tikus dan mereka menjadi hidup berdampingan dan saling berteman satu sama lain. Nah, itulah cerita fabel yang berjudul Kecerdikan Menumbuhkan Kebaikan. Nah, nanti kalian tuliskan ya dengan bahasa sendiri di buku tulis kalian masing-masing. Nah, anak-anak, ternyata setelah mengaji dan belajar, Siti dan keluarganya menikmati kue yang dibuat oleh ibunya. Ibunya memotong kue menjadi 4 bagian sama besar, seperti pada gambar di samping. Coba, menurut kalian, setiap anggota keluarga Siti mendapatkan berapa bagian dari kue tersebut ya? Ya betul, mereka mendapatkan 1/4 bagian dari kue tersebut. Sebelumnya, ibu akan membahas apa itu pecahan 1/4 atau 1/4. Coba, siapa yang masih ingat apa itu pecahan? Ya, pecahan merupakan suatu bagian yang utuh yang dibagi menjadi bagian yang sama besar, sehingga pecahan 1/4 merupakan sebuah satu bagian utuh yang dibagi menjadi 4 bagian sama besar, seperti pada gambar di samping. Nah, sekarang ibu akan mengajak kalian untuk mendiskusikan mana yang termasuk pecahan 1/4 dan mana yang bukan. Wah, kalian semua hebat ya bisa menjawab dengan jawaban yang benar. Good job. Tepuk tangan untuk kalian semua. Alhamdulillah ya anak-anak, untuk pembelajaran hari ini sudah selesai. Banyak sekali materi yang telah kita pelajari. Di antaranya adalah 1. Mengenai perbedaan kebersamaan keluarga Siti dan teman-temannya dalam menjalankan ibadah serta bentuk hari perayaan besarnya. Coba ibunya mengulas kembali. Tadi Siti dan keluarganya menjalankan ibadah apa ya? Ya betul, sholat berjamaah dan mengaji. Siti dan keluarga beragama Islam dan hari perayaan besarnya yaitu Hari Raya Idul Fitri. Betul. Lalu tadi Beni dan Edo. Beni dan Edo menjalankan ibadahnya di gereja. Hari perayaan besarnya apa? Ya, hari perayaan besarnya yaitu Natal. Lalu yang kedua, tadi juga kita menceritakan kembali isi cerita fabel yang berjudul Kecerdikan Menumbuhkan Kebaikan. Coba, siapa tadi yang cerdik? Tikus. Nah, akhirnya apakah ular memakan tikus? Tidak ya, akhirnya mereka menjadi hidup berdampingan dan damai. Dan yang terakhir, kita juga telah mempelajari pecahan 1/4. Nah, untuk tugas kalian di rumah, coba kalian ceritakan kegiatan yang biasa kalian lakukan ketika bersama keluarga dalam menjalankan ibadah di rumah kalian masing-masing. Nah, anak-anak, itulah yang dapat Ibu sampaikan pada pertemuan hari ini. Semoga ilmu yang kita peroleh pada pertemuan hari ini menjadi berkah dan bermanfaat untuk kalian di masa yang akan datang. Ibu akhiri pembelajaran hari ini dengan berdoa. Mari kita berdoa sebelum pulang sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Dimulai. Selesai. Nah, anak-anak, terima kasih ya atas perhatian dan partisipasi aktif kalian selama belajar tadi.
Jangan lupa pelajari kembali materi yang sudah kita bahas tadi. Kerjakan juga tugasnya, karena tugas yang baik itu tidak ditunda dan dikerjakan segera. Dan ingat juga pesan ibu, selalu jaga kebersihan tangan, yaitu cuci tangan di air yang mengalir dan memakai sabun, menjauhi kerumunan, dan berjaga jarak. Nah, akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.